Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Manajemen IPB Angkatan 56. Mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah Paralel 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai uji korelasi Pearson. Next. Nah, kami dari kelompok 4 MPPI Paralel 2. Di sini kami beranggotakan Revindi Rizky Ramadhani H241900039 dan saya Muhammad Ridwan dengan NIM H241900119. Oke, next. Nah, teman-teman, di sini kami akan menjelaskan mengenai uji korelasi Pearson menggunakan SPSS yang meliputi dari apa itu uji korelasi Pearson hingga tahapan bagaimana menguji korelasi Pearson dengan SPSS. Nah, di sini sebelum kita melangkah lebih jauh, apa sih uji korelasi Pearson itu? Nah, korelasi Pearson merupakan korelasi sederhana yang hanya melibatkan satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Nah, variabel terikat itu sering disebut dengan dependent variable dan variabel bebas sering disebut dengan independent variable. Korelasi Pearson menghasilkan koefisien korelasi yang berfungsi untuk mengukur kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Jika hubungan antara dua variabel tidak linear, maka koefisien korelasi Pearson tersebut tidak mencerminkan kekuatan hubungan dua variabel yang sedang diteliti, meski kedua variabel mempunyai hubungan yang kuat. Nah, disebut korelasi Pearson karena diperkenalkan pertama kali oleh Carl Pearson tahun 1990. Data yang dapat digunakan pada korelasi Pearson sendiri yaitu data yang berskala interval ataupun data yang berskala rasio. Nah, selain itu, signifikansinya tidak hanya harus memenuhi persyaratan pengukuran tersebut, tetapi harus juga menganggap data berdistribusi normal, di mana bahwa sebelum kita menguji korelasi Pearson, kita harus menguji dulu apakah data tersebut sudah berdistribusi normal apa belum. Next. Nah, selanjutnya di sini terdapat tujuan dari uji korelasi Pearson ini dilakukan. Yang pertama, tujuan dari uji korelasi Pearson itu ada untuk menyatakan ada atau tidak adanya hubungan antara variabel X dengan variabel Y, yaitu antara variabel dependent dan variabel independent. Nah, yang kedua itu untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam persen. Oke, next. Nah, adapun syarat atau asumsi uji korelasi Pearson. Yang pertama itu datanya harus berdistribusi normal, yaitu jika skor signifikansi hitung lebih besar daripada signifikansi T-alpha sebesar 5%, atau jika kita desimalkan sebesar 0,05, maka data tersebut bisa kita bilang berdistribusi normal. Yang kedua, variabel yang dihubungkan mempunyai data linear. Yang ketiga, sampel penelitian diambil secara acak atau random. Yang keempat, variasi skor variabel yang dihubungkan itu harus sama. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu variabel yang dihubungkan bersifat data interval ataupun data skala rasio. Oke, next. Nah, di sini adapun rumus korelasi Pearson. Jadi teman-teman, di sini juga kami mencantumkan rumus korelasi Pearson yang bisa kita gunakan untuk menghitung secara manual. Nah, di sini rumusnya bisa kita lihat RXY sama dengan N dikali sigma N I sama dengan 1 XI YI min sigma N I sama dengan 1 XI dikali sigma N I sama dengan 1 YI per akar dari N dikali sigma N I sama dengan 1 XI kuadrat min dalam kurung sigma N I sama dengan 1 XI tutup kurung kuadrat dikalikan akar
N dikali sigma N I sama dengan 1 YI kuadrat min dalam kurung N sigma N I sama dengan 1 YI tutup kurung kuadrat. Nah, rumus ini bisa kita gunakan jika ingin menggunakan perhitungan manual menggunakan Excel. Oke, selanjutnya di sini rumus korelasi persen. Masih pada rumus korelasi persen. Nah, koefisien korelasi RXY itu dapat bernilai positif ataupun bernilai negatif dan berada pada rentang min 1 dan 1. Nah, jika RXY mendekati min 1 atau 1, maka hubungan keeratan dua variabel itu semakin kuat. Namun jika nilainya mendekati 0, maka hubungan keeratan dua variabel itu semakin lemah. Nah, adapun berikut interpretasi besarnya nilai koefisien korelasi yang akan dipakai ketika menyimpulkan suatu hasil dari penggunaan rumus korelasi persen ini. Nah, di mana 0 sampai 0,2 itu menyatakan hubungan keeratan yang sangat lemah, 0,2 sampai 0,4 menyatakan hubungan keeratan yang lemah, 0,4 sampai 0,7 menyatakan hubungan keeratan cukup kuat, 0,7 sampai 0,9 menyatakan hubungan keeratan kuat, 0,9 sampai 1 menyatakan hubungan keeratan sangat kuat. Oke, next. Nah, teman-teman, jadi ketika kita ingin menggunakan korelasi persen, ada pun langkah-langkah yang harus kita lakukan nih, yang perlu kita ikutin. Yang pertama, kita perlu melakukan uji normalitas. Setelah uji normalitas kita lakukan, baru kita bisa melakukan namanya uji linearitas. Selanjutnya, setelah kita melakukan kedua uji tersebut, kita bisa melakukan namanya uji hipotesis. Nah, yang pertama itu uji normalitas. Langkah awal dalam menggunakan SPSS untuk menguji korelasi persen yaitu dengan cara mengklik analyze, lalu kita mengarahkan kursor menuju descriptive statistik, lalu menuju explore, kemudian kita memblok kedua variabel, lalu kita memindahkannya nih ke namanya dependent list. Setelah kita pindahkan semuanya, barulah kita mengklik namanya plot, lalu factor level together, system and leaf, dan checklist normality plot with test. Sekali lagi kita perlu checklist namanya normality plot with test. Nah, terus setelah kita memastikan semuanya telah kita lakukan, maka kita mengklik continue dan OK, dan nanti akan keluar hasil dari uji normalitas. Dengan catatan di sini teman-teman, jika sampel yang kita gunakan itu kurang dari 50, berarti kita menggunakan yang namanya Shapiro wheel. Nah, namun jika sampel yang kita gunakan itu lebih dari 50, kita menggunakannya itu Kolmogorov Smirnov. Nah, lalu setelah kedua variabel dikatakan berdistribusi normal, barulah kita bisa melakukan namanya uji linearitas. Oke, next. Nah, langkah kedua itu kan uji linearitas. Nah, tujuan uji linearitas itu apa sih? Nah, tujuan dilakukannya uji ini yaitu untuk mengetahui apakah dua variabel ini mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Nah, adapun cara-caranya ketika kita melakukan uji linearitas menggunakan SPSS. Yang pertama itu kita mengklik namanya analyze, lalu kita mengarahkan kursor menuju compare means, lalu menuju means, dan setelah itu kita arahkan variabel X yaitu ke independent list dan variabel Y arahkan ke dependent list, yaitu sesuai dengan X namanya variabel independent dan variabel Y itu sebagai variabel dependent. Nah, lalu kita mengklik namanya option, lalu median, dan kita memastikan untuk menceklis namanya test for linearity. Setelah itu kita mengklik namanya continue dan kita mengklik OK. Nanti pun akan keluar hasil dari tes uji linearitas. Nah, adapun dasar pengambilan keputusan uji linearitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Nah, jika nilai deviasi from linearity significance lebih besar daripada 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependent. Nah, jika nilai deviasi
from linearity signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, yang kedua, membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Nah, di sini bisa dilihat jika nilai F hitung itu lebih kecil daripada F tabel, maka ada hubungan linear yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, namun jika nilai F hitung itu lebih besar daripada F tabel, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Oke, next. Nah, teman-teman, setelah melakukan kedua uji yang tadi itu, yang pertama kita melakukan uji normalitas, terus setelah mengetahui datanya itu udah berdistribusi normal, barulah kita melakukan uji linearitas, dan sekarang kita akan melakukan namanya uji hipotesis. Nah, ketika kita melakukan uji hipotesis pada SPSS, yaitu ada caranya. Yang pertama kita klik namanya analyze, lalu arahkan kursor menuju korelasi, lalu menuju bivariate, lalu kemudian kita memblok kedua variabel dan pindahkan kedua variabel tersebut ke kolom variabel, dan pastikan kita telah men-checklist yang namanya percent, two-tail, dan flex significant correlation. Lalu setelah itu kita mengklik OK. Nah, adapun dasar pengambilan keputusan uji hipotesis didasarkan pada keputusan sebagai berikut. Yang pertama, kriteria pengambilan keputusan pada uji korelasi persen. Nah, yang pertama itu membandingkan signifikansi hitung dengan signifikansi yang telah ditetapkan. Nah, ketentuannya dikatakan ketika H0 ditolak. Nah, yaitu jika signifikansi hitung lebih besar sama dengan signifikansi TS 5% atau jika didesimasikan itu sebesar 0,05. Terus membandingkan F hitung dengan F tabel. Nah, ketentuannya dikatakan ada perbedaan yang signifikan jika H0 ditolak. Nah, H0 ditolak itu ketika apa? Ketika R hitung lebih besar daripada R tabel, atau minus R hitung lebih kecil daripada minus R tabel. Nah, yang kedua, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Berdasarkan nilai signifikansi two-tail. Nah, jika nilai signifikansi two-tail lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat korelasi antar variabel yang dihubungkan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi two-tail lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat korelasi. Nah, selanjutnya, berdasarkan nilai R hitung, percent correlation, jika nilai R hitung itu lebih besar daripada R tabel, maka ada korelasi antar variabel. Nah, sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka tidak ada korelasi antar variabel. Oke, bisa next. Nah, teman-teman, berdasarkan penjelasan di atas, mungkin kita langsung saja masuk ke dalam prakteknya. Sebelum kita masuk ke dalam praktek, di sini kita menggunakan yang namanya skripsi dari Dea Yunita Putri yang berasal dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini kami menggunakan penelitian dengan judul mengenai kematangan karir dengan kecemasan menghadapi dunia kerja. Nah, adapun nanti mengenai penjelasan dan tahapan-tahapan penggunaan langsung dari penggunaan SPSS itu sendiri akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Revindi Rizky Ramadhani. Kepada saudara Revindi Rizky dipersilahkan untuk menjelaskannya. Ya, baik. Terima kasih untuk Ridwan atas penjelasan sebelumnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dari suatu skripsi dan juga perhitungan olah data pada SPSS. Nah, untuk studi kasusnya sendiri ini terdapat penelitian mengenai kematangan karir dengan kecemasan menghadapi dunia kerja. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data mengenai peranan kematangan karir dengan kecemasan menghadapi dunia kerja pada mahasiswa tingkat akhir. Manfaat teoritis yang diharapkan adalah memberikan kontribusi dengan menambah perkembangan pengetahuan, khususnya dalam bidang psikologi, mengenai hubungan kematangan karir dengan kecemasan menghadapi dunia kerja.
Sedangkan manfaat praktis diharapkan dapat memberikan sumbangsi pada mahasiswa untuk membuat perencanaan karir sebelum memasuki dunia kerja agar dapat meminimalisir terjadinya kecemasan yang terjadi saat masuk ke dunia kerja. Untuk metode penelitiannya sendiri, yaitu yang pertama jenis penelitian, yaitu merupakan penelitian kuantitatif dengan memakai bentuk korelasional. Data yang berupa angka dikumpulkan untuk mengetahui korelasi kematangan karir dengan kecemasan menghadapi dunia kerja yang melibatkan dua variabel. Yang pertama, kematangan karir sebagai variabel independen, dan yang kedua, kecemasan menghadapi dunia kerja sebagai variabel dependen. Untuk populasi dan sampelnya sendiri, populasi yang digunakan sebanyak 154 mahasiswa angkatan 2017 didasarkan pada jumlah mahasiswa yang berada di Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Teknik pemilihan sampel dipakai adalah purposive sampling. Pengambilan sampel didahului oleh penetapan ciri yang sesuai dengan tujuan. Ciri yang dipakai dalam penentuan sampel yaitu mahasiswa angkatan 2017. Pada penelitian ini memiliki sampel yang berjumlah 113 responden atau mahasiswa yang merupakan mahasiswa kelas pagi dan sore. Penentuan jumlah sampel sendiri ini menggunakan rumus Lopin. Nah, untuk selanjutnya dalam penelitian ini terdapat kuesionernya juga. Nah, dalam kuesionernya ini yang pertama ada variabel kecemasan menghadapi dunia kerja. Terdapat 30 pertanyaan dengan menggunakan skala Likert dengan rentang sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk pertanyaan pertama, telapak tangan saya berkeringat jika memikirkan lapangan pekerjaan yang semakin sempit. Yang kedua, jantung saya berdegup kencang saat mengetahui banyak pegawai atau karyawan di PHK. Pertanyaan yang ketiga, saya tidak merasa pusing memikirkan pekerjaan apa yang akan saya dapati nanti. Pertanyaan keempat, mengetahui ketatnya persaingan dalam dunia kerja membuat badan saya berkeringat dingin. Yang kelima, saya merasa santai jika saya memikirkan akan menghadapi berbagai tes di perusahaan yang saya lamar. Yang keenam, saya gemetar mengetahui banyak lulusan mahasiswa yang sampai saat ini belum diterima kerja. Yang ketujuh, saya memahami apa saja yang harus saya lakukan ketika melamar pekerjaan, jadi saya merasa relax. Yang kedelapan, saya merasa takut kalau nantinya tidak lolos seleksi kerja. Yang kesembilan, saya tidak khawatir jika diberi tugas yang sulit ketika mendapatkan pekerjaan nanti. Yang ke-10, saya khawatir tidak akan sanggup menjawab pertanyaan pekerjaan wawancara kerja. Yang ke-11, saya merasa saya bisa mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan. Yang ke-12, saya merasa kurang mampu mengatasi masalah yang saya hadapi di dunia kerja. Yang ke-13, saya berpikir positif dengan apapun yang akan saya lakukan di dunia kerja nantinya. Yang ke-14, saya menghindari pembicaraan seputar dunia kerja. Ke-15, saya mengikuti perkembangan permasalahan dunia kerja saat ini. Selanjutnya, untuk skala pada kematangan karir terdapat 31 pertanyaan yang kami mengambil 18 pertanyaan di sini sebagai contoh untuk kami bacakan. Nah, di skala kematangan karir ini sama dengan skala sebelumnya, menggunakan skala Likert dengan rentang sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk pertanyaannya sendiri, yang pertama, saya akan bersikap tegas dalam menentukan pekerjaan. Yang kedua, saya akan mencari informasi tentang pekerjaan terlebih dahulu sebelum saya menjalani pekerjaan tersebut. Yang ketiga, saya akan memilih pekerjaan sesuai dengan pekerjaan yang saya sukai. Yang keempat, saya yakin akan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Yang kelima, saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya dengan kemampuan saya sendiri. Yang keenam, saya percaya jika pilihan pekerjaan saya nanti akan sesuai dengan kemampuan saya. Yang ketujuh, saya membutuhkan waktu yang lama dalam menentukan pekerjaan. Yang kedelapan, saya tidak perlu mencari informasi tentang pekerjaan. Yang ke-9, saya akan bekerja pada jenis pekerjaan apa saja. Yang ke-10, saya merasa bahwa tugas-tugas yang selama ini saya kerjakan terlalu berat bagi saya. Yang ke-11, saya membutuhkan bantuan orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas saya. Yang ke-12, saya akan melaksanakan dengan baik keputusan yang saya ambil. Yang ke-13, saya merencanakan terlebih dahulu pekerjaan yang akan saya jalani di masa depan. Yang ke-14, saya akan bekerja semaksimal mungkin pada pekerjaan yang saya sukai.
Yang ke-15, saya mampu bertanggung jawab pada tugas yang diberikan kepada saya. Yang ke-16, ketika memperoleh tanggung jawab, saya bisa melaksanakannya tanpa bantuan orang lain. Yang ke-17, pilihan pekerjaan yang telah saya ambil akan saya laksanakan semampunya. Yang ke-18, saya akan bekerja walaupun saya tidak mengetahui informasi tentang pekerjaan tersebut. Nah, dari kuesioner ini kami mengambil olahan data dari hasil responden menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Olahan data ini, hasil responden ini kami dapatkan dari skripsi tersebut. Nah, dari sini kematangan karir kita ambil merupakan variabel X atau variabel independen. Dan tadi pertanyaannya 31 dengan total responden sebesar 113. Nah, di sini dengan terdapat total nilai poin yang akan kita nantikan masuk ke SPSS-nya sendiri. Sedangkan untuk variabel kedua, variabel dependen atau variabel Y, di sini terdapat 30 pertanyaan dengan total responden 113 responden. Nah, untuk pada total poin ini, total poin nilai dari jawaban masing-masing responden ini akan kita ambil dan kita masukkan ke aplikasi SPSS. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi SPSS. Untuk langkah pertama, kita klik variabel view. Nah, di sini kita namakan variabel independen dan variabel dependen dengan variabel X merupakan variabel independen dan variabel Y merupakan variabel dependen. Untuk tipenya sendiri numerik, untuk weightnya sendiri 8, untuk desimalnya sendiri 2. Untuk labelnya sendiri tadi variabel independen merupakan variabel dengan skala kematangan karir. Jadi di sini kita tuliskan kematangan karir pada kolom label. Sedangkan untuk variabel dependen atau Y, yaitu variabel kecemasan menghadapi dunia kerja. Kemudian kita tuliskan di kolom label berikut. Nah, untuk values-nya sendiri kita isi kosong, misinya kita isi kosong, columns-nya 8, nilainya rate, measure-nya scale. Nah, setelah kita sudah mengisi variabel view-nya, kita masuk ke data view. Nah, di sini sudah berganti X dan Y yang merupakan variabel independen dan variabel dependen. Nah, di sini kita mulai masuk lagi ke data responden tadi. Yang pertama kita ambil variabel X yang merupakan independen, yaitu kematangan karir. Di sini kita akan mengcopy total poin nilai dari jawaban masing-masing responden. Kita copy semua sampai 113 responden. Kemudian kita paste pada kolom X. Kemudian kita cek apakah sudah benar dapat 113 responden agar tidak terjadi kekeliruan data. Ya, ternyata sudah 113. Selanjutnya kita menuju ke kolom Y atau variabel dependen, yaitu variabel kecemasan menghadapi dunia kerja. Nah, di sini sama seperti variabel kematangan karir tadi, kita mengcopy total poin dari jawaban masing-masing responden, yaitu sebanyak 113 responden. Kita copy semua dan kita masukkan ke kolom Y atau kolom variabel dependen. Kemudian kita cek apakah sudah 113 untuk mengetahui data tersebut sudah benar. Nah, ternyata sudah 113 dan data tersebut sudah benar. Nah, untuk langkah selanjutnya kita kembali lagi ke slide awal tadi, di mana langkah pertama dalam uji korelasi person, yaitu melakukan uji normalitas, di mana langkah-langkah ini dilakukan dengan mengklik analyze, lalu arahkan kursor menuju descriptive statistik, lalu menuju explore, kemudian blok kedua variabel, lalu pindahkan ke dependent list, kemudian
klik plots factor levels together, stem and left, dan checklist normality plots with test. Kemudian klik continue dan terakhir klik OK. Nah, kita akan coba di SPSS-nya sendiri. Kita klik analyze, kita cari descriptive statistik, kita klik yang bagian explore, kemudian kita blok kedua variabel ini dan kita masukkan ke kanan di dependent list. Kemudian kita klik plots. Di sini kita checklist factor level together, stem and left, dan tentunya normality plots with test. Kemudian klik continue. Untuk display-nya sendiri kita klik both. Kemudian klik OK. Nah, kemudian didapatkan hasilnya segini dengan total respondennya 113 dengan persentasenya 100% pada dua variabel ini, kematangan karir dan kecemasan menghadapi dunia kerja. Nah, dari hasil uji normalitas didapatkan bahwa terdapat dua jenis, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, di sini kita kembali ke slide. Apa itu Shapiro-Wilk? Uji Shapiro-Wilk itu ketika sampel yang digunakan kurang dari 50, sedangkan Kolmogorov-Smirnov jika sampel yang digunakan lebih dari 50. Nah, pada penelitian ini digunakan sampel sebanyak 113 responden, sehingga kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, dari sini kita dapat lihat kematangan karir yaitu sebesar 0,05 dan kecemasan menghadapi dunia kerja signifikannya sebesar 0,080. Nah, lalu langkah kedua setelah melakukan uji normalitas yaitu melakukan uji linearitas. Di mana caranya bagaimana? Caranya pertama klik analyze, lalu arahkan kursor menuju compare means, lalu menuju means, arahkan variabel X ke independent list dan variabel Y ke arah dependent list. Klik option lalu median dan checklist test for linearity. Kemudian klik continue dan terakhir klik OK. Nah, kita coba saja di SPSS-nya sendiri. Kita balik lagi ke data view ini. Kita klik ke analyze, kita cari bagian compare means. Kemudian kita klik bagian means. Nah, tadi variabel X merupakan independen dan variabel Y merupakan dependent. Nah, kita klik variabel X ini dan kita arahkan ke bagian independent list, kemudian variabel Y ini ke bagian dependent list. Kemudian kita klik option. Kemudian dari statistik first layer ini ada ANOVA, table and eta dan test for linearity. Nah, kita checklist yang bagian test for linearity. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Dan hasilnya muncul. Nah, dari kedua variabel ini dengan total 113 responden persentase 100% dapatkan nilai deviation for linearity sebesar 3,691. Nah, langkah selanjutnya kita kembali ke slide, yaitu melakukan uji hipotesis. Yaitu caranya bagaimana? Caranya dengan klik analyze, lalu arahkan kursor menuju correlate, lalu menuju bivariate, blok kedua variabel dan pindahkan ke kolom variabel dan pastikan checklist person, two-tier, and flag significant correlation. Kemudian yang terakhir kita klik OK. Nah, kita langsung saja kembali ke data view ini. Kita cari analyze, kemudian kita cari correlates dan kita klik bagian bivariates. Kemudian di sini kita blok kedua variabel ini dan kita pindahkan ke kanan. Di sini correlation coefficient kita checklist bagian person. Untuk test of signifikannya kita checklist true valid dan checklist flag significant correlation. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini didapatkan hasil korelasi di mana kematangan karir dan kecemasan menghadapi dunia kerja memiliki korelasi sebesar 0,258 dengan tingkat signifikan 0,006. Nah, untuk interpretasinya sendiri yang pertama pada uji normalitas tadi, hasil pengujian untuk variabel
kecemasan menghadapi dunia kerja menggunakan Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikan Rho sama dengan 0,080 atau Rho lebih dari 0,05, artinya data pada variabel ini terdistribusi normal. Untuk uji linearitasnya sendiri, hasil pengujian linearitas didapatkan hasil nilai deviation from linearity 3,691 atau Rho lebih dari 0,05. Hal ini memperlihatkan kedua variabel memiliki hubungan linear. Untuk uji korelasi persennya sendiri, teknik korelasi pemilihan ini menggunakan korelasi persen product moment. Hasil dari uji persen product moment didapatkan skor RxY sama dengan 0,258 yang signifikasi Rho sama dengan 0,06 atau Rho kurang dari 0,05. Oleh karena itu, maka kedua variabel tersebut memiliki hubungan keratan lemah tetapi tidak signifikan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini kecemasan menghadapi dunia kerja yang dimiliki oleh mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sedang dan kematangan karir tinggi. Tetapi dalam penelitian hasil dari analisis data yang didapatkan pada variabel kematangan karir dengan kecemasan menghadapi dunia kerja memiliki hubungan keratan yang lemah tetapi tidak signifikan. Mungkin sekian pemaparan materi uji korelasi persen dari kelompok 4. Apabila ada salah kata atau tindakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya sampai di sini. Terima kasih kami ucapkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.